Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang ya ampun, ya. Ada sorotan mata yang mengintai kamu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Buat Sagittarius semuanya, dimanapun kau berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Sagi, kita akan shuffle kartunya. Ya ampun, ada sorotan mata yang mengintai kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Jadi, di yang pertama ini aku akan membaca tentang ya alasan kenapa orang-orang atau mereka mengintai kamu ataupun stalking kamu ataupun kepoin tentang kamu ya. Tapi di kartu tarot nantinya, di kartu tarot ya nantinya aku akan membaca tentang mereka. Siapa mereka? Mereka-mereka yang stalking kamu, mantau kamu, mengintai kamu ya, kita akan coba lihat. Nah, oke, lanjut. Jadi di awal ini aku akan membacakan alasan kenapa mereka-mereka mengintai kamu. Di sini ada season of change ya. Kamu itu I flow into change with easy and grace ya. Kamu itu akan selalu merubah sebuah keadaan kamu dengan mudah gitu loh. Ya, Sagittarius, walaupun awalnya kehidupan kamu itu rumit ya. Walaupun kehidupan kamu itu awalnya penuh tantangan, halangan, masalah, tapi kamu selalu bisa merubah keadaan. Kamu tidak akan bersedih, kamu tidak akan kecewa, kamu tidak akan menangis di sini. Ya, maksudnya itu mungkin tidak akan memperlihatkanlah kepada orang-orang begitu. Ibarat kata kamu itu ingin memperlihatkan adalah perubahan. Ya, bukan rasa sedih, bukan rasa kecewa, ya. Rasa kecewa itu cukup kamu sendiri yang merasakannya. Itu hebatnya Sagittarius, ya. Jadi terkesan orang-orang beranggapan kamu itu adalah orang yang kuat, orang yang fight gitu ya. Orang yang benar-benar kayak survive untuk kehidupannya ke depan. Nah, itu Sagittarius. Jadi itu juga yang membuat orang-orang merasa, "Oh, hebat ya Sagittarius itu seolah-olah apa yang dilakukan itu selalu berhasil ya." Arti kata dia selalu merubah keadaan dia, merubah kondisi dia, merubah kehidupannya dia. Walaupun saat ini Sagittarius sudah baik ya, tapi Sagittarius selalu ingin jauh lebih baik, jauh lebih baik. Ya, itu yang benar-benar positif ya di sini. Tapi ada juga ya beberapa dari kita, teman-teman kita, kayak terpuruk dalam suatu kondisi di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin dengan kesedihan, kekecewaan ya, sulit move on, ada seperti itu. Ya kita doakan aja, teman-teman kita itu bisa bangkit kembali. Ya seperti kamu-kamu yang benar-benar menunjukkan perubahan di sini. Oke, Sagi. Kita akan coba lihat ada joyful expression. Ini dia. Kamu itu akan it is safe to let go and have fun. Kamu itu selalu menunjukkan kebahagiaan kamu. Kamu selalu mengekspresikan, aku itu happy loh, aku itu bahagia. Aku tidak pernah bersedih. Aku tidak pernah kecewa. Nah, itu mungkin omongan kamu di luar saja. Tapi itulah keadaan Sagittarius. Sagittarius itu tidak ingin menunjukkan kalau dia itu lagi terluka, lagi bersedih, lagi begini, lagi begitu. Enggak. Kamu hanya menunjukkan kepada orang-orang, aku bahagia. Ya, semua masalah yang mungkin kamu pikul, ya kamu pikul sendiri. Kamu tidak ingin orang tahu, orang lain tahu, dan kamu juga tidak ingin membebankan semua masalah kamu kepada orang-orang. Itu hebatnya Sagittarius. Nah, itu juga yang membuat orang penasaran terhadap kamu. Orang-orang kayak kepo nih. Kok bisa ya? Sagi itu seperti itu. Bahkan mungkin mereka-mereka melihat kamu itu adalah orang yang beruang, bukan beruang ya, beruang. Sehingga banyak orang-orang yang mungkin meminta bantuan kepada kamu, meminjam uang lah, inilah, itulah. Sementara mereka nggak tahu bagaimana perjuangan kamu untuk menghasilkan cuan itu. Ya, ada seperti itu. Ya, taunya aku pinjam dong, aku minta dong, ya taunya begitu. Nah itu banyak orang-orang yang akhirnya melihat ya, karena kamu sendiri menunjukkan kepada mereka kalau aku itu ya happy, happy happy saja, happy 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 sajalah ya. Oke, ada Studios. I welcome new ideas. Nah, kamu juga Sagittarius selalu memiliki ide-ide yang cemerlang. Ya, kamu selalu itu mendatangkan hal-hal yang positif ya. Banyak orang-orang merasa terbantu dengan apa yang kamu lakukan. Ya,
Mungkin ya kamu suka membantu ataupun dalam kehidupan pribadi kamu sendiri kamu merasa, "Oh aku harus melakukan ini nih, aku harus melakukan itu supaya hidup aku bisa berubah," begitu ya. Nah itu yang kamu lakukan sehingga banyak orang-orang merasa, "Kok ide kamu ada-ada aja ya? Kok bisa ya kamu munculkan ide-ide cemerlang seperti itu?" Gitu. Ya aku lihat kamu sih santai-santai aja, ternyata otak kamu cemerlang juga ya, ada seperti itu. Ya, makanya mereka kayak pengen tahu aja, "Kok bisa ya kamu seperti itu?" Nah, itu yang mereka cari tahu. Tapi ingat juga, di antara mereka-mereka seperti itu ya, ada yang menyimpan rasa iri, rasa benci, ya dia nggak mau melihat kamu itu mungkin sebahagia ini, semampu ini ya, begitu. Oke, kita akan coba lihat lagi ini. Ada star guidance. Aku melihat, kamu itu benar-benar selalu meminta kepada Tuhan. Dan kamu itu selalu menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan ya setiap malam mungkin kamu selalu berdoa. Duduk di luar ya, di luar rumah dengan memandang ke langit ya, penuh dengan bintang-bintang. Di situ kamu berdoa, memanjatkan rasa syukur, memanjatkan doa kamu, permintaan kamu kepada Tuhan ya. Supaya kamu bisa menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sabar ya, orang yang bisa bahagia dan berhasil. Itu sih permintaan kamu sehingga mungkin makanya Tuhan memberikan kamu itu suatu kekuatan. Kamu diberikan sebuah kekuatan untuk bisa merubah hidup kamu sendiri, ya. Itu caranya Tuhan ya memberikan bantuan kepada kamu. Entah itu nantinya kamu ditemukan dengan seseorang, entah itu nantinya kamu seperti ini seperti itu gitu ya. Nah, itulah kamu. Jadi sehingga akhirnya banyak orang-orang merasa pengen dekat dengan kamu, pengen tahu apa yang kamu lakukan ya di sini. Karena kok bisa ya, ternyata kamu tuh berdoa tuh itu setiap malam gitu loh. Tidak hanya apa ya, pas ingin aja, tapi memang udah kamu rutinkan, "Oh ini udah kebiasaan aku." Melakukan ibadah yang rutin, berdoa, sehingga akhirnya Tuhan mungkin mendengar doa-doa aku, ya itu. Oke. Nah lanjut di sini, di sini ada decisive ya. Oke, I'm the leader of my life. Aku melihat memang suara kami itu akan mulai didengar. Mungkin di dalam keluarga, di mana-mana pun ya. Jadi kamu itu adalah orang yang bisa dikatakan ya berkualitas sehingga, suara-suara kamu itu akan didengar. Apa yang kamu katakan ya mereka mungkin mengiyakan gitu loh. Karena apa? Karena mereka itu sudah kayak terpesona oleh karisma kamu ya, atau mereka sudah sangat suka sama kamu ya. Kalau orang suka sama kita, ya atau kita suka sama orang gitu ya, kita pasti akan mendengar mendengar apa yang mereka katakan. Itu betul aja tuh yang mereka katakan itu betul benar gitu ya, nggak ada salah. Itulah kalau kita merasa dia adalah di pihak kita, ya itulah. Jadi, kamu benar-benar akan didengar suara kamu, kamu akan menjadi leader di dalam hidup kamu. Kamu yang bisa mengendalikan hidup kamu bisa menentukan hidup kamu ya seperti apa, itu kamu. Oke, Sagittarius. Nah ini, sehingga akhirnya kamu memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Kamu tidak akan membiarkan ya kondisi ataupun kondisi keadaan kamu yang pergi begitu saja tanpa ada eksekusinya dulu, ya. Oke. Nah, inilah yang aku rasakan dari energi kamu. Itulah alasan mereka yang mungkin stalking kamu, mantau kamu, ya mengintai kamu karena dia melihat kamu itu benar-benar berubah di sini. Banyak mengalami perubahan ya. Oke, kita akan coba lihat apalagi di sini yang terbaca. Ini tentang seseorang itu ya, mereka-mereka yang mungkin stalking kamu, mantau kamu ya. Siapa-siapa aja mereka. Kita akan juga coba lihat zodiaknya. Nah, untuk angka keberuntungan kamu itu ada 11, ada 36, ada 21, ada 13 dan ada 28. Ada angka 6 juga ya. Oke. Oke. Ya. Oh, di sini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Aku lihat ada Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, ini juga Cancer, Pisces, Scorpio. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus. Wow, ini banyak ya elemen air ya. Elemen air di sini. Oh. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, Sagi. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Sagi, kalau dari kartu Bottom of the Deck aku melihat yang suka kepoin kamu adalah seseorang di masa lalu nih.
Seseorang di masa lalu ini mungkin pernah terkoneksi dengan kamu, pernah selalu ada bersama kamu, mungkin ada di dalam hati kamu juga, kamu juga ada di dalam hatinya dia ya, dan sehingga saat ini dia seperti, "Aku pengen tahu tentang kamu deh," gitu. "Kamu bahagia nggak setelah kita terpisah? Kamu happy nggak gitu saat ini? Atau kamu udah menemukan pengganti aku?" Jadi seseorang di masa lalu ini masih memantau kamu. Dan kenapa sih alasan memantau? Yaitu karena dia masih ada rasa suka sama kamu. Masih ada perasaan yang dia simpan untuk kamu di sini. Ini ada cup yang berisi penuh, full gitu ya. Arti kata dia masih punya rasa. Bisa saja dalam doanya dia itu berharap kita akan bisa bertemu kembali. Itu keinginannya dia. Oke. Sagi benar-benar dia punya keinginan untuk bertemu dengan kamu karena melihat kamu itu, bisa bahagia tanpa dia. Kamu itu bisa berubah tanpa dia gitu ya. Jadi arti katanya kamu juga tidak ketergantungan sama dia. Itu membuat, dia itu merasa kayak tertarik untuk mengetahui tentang kamu ya. Nah itulah dia ya, makanya dia tertarik untuk mengetahui tentang kamu. Karena kamu itu orangnya hebat, sudah menunjukkan siapa kamu, ya kualitas kamu juga. Oke, Sagi. Itu salah satu di antara mereka. Nah, apalagi sekali duduk itu baca 4 zodiak, wah capek juga ya mulutnya. Terus energinya terkuras, ya. Oke, ada Two of Cup di sini. Arti kata ada seseorang, ya, yang memang sudah bertemu dengan kamu. Pernah sih mungkin ini kenalan baru, atau ini rekan kerja kamu, atau mungkin rekan bisnisnya kamu yang sering ketemu, lalu di pertemuan itu dia merasa kayak, "Oh, ada yang berbeda nih dari kamu, nggak seperti yang lain," gitu ya, entah itu cowok-cowok lain atau cewek-cewek lain gitu ya. Arti kata kan ini gendernya itu bisa saja kamu cewek ataupun cowok ya. Nah, jadi itu di pertemuan itu ternyata, apa ya, mengarah ke suatu hubungan yang lebih intens. Ada komunikasi yang lebih intens, ya, yang membuat akhirnya, dia sadar, "Oh, aku butuh kamu ternyata. Aku sudah kayak terpesona dengan apa yang kamu miliki." Terus kamu itu adalah orang yang benar-benar mensupport gitu ya, menginspirasi juga banyak orang, ya. Jadi itu yang, seseorang ini menginginkan untuk bertemu kamu karena dia sudah mengenal siapa kamu, dia suka stalking kamu, dia juga suka mantau kamu ya, mantau kamu itu mungkin kegiatan kamu sehari-hari itu dia tahu gitu loh. Itu mungkin tahunya itu dari sosial media kah, atau mungkin dari teman kah, ya itu dia. Sehingga dia ingin ada pertemuan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya di sini dengan kamu ya. Dan lanjut di sini ada Five of Cup. Five of Cup ini aku melihat ya, eee, ada seseorang yang mungkin stres, galau ya, galau. Mungkin dia ini adalah orang yang baru putus ya sama kamu atau dia sudah menyakiti kamu nih. Baru-baru ini kamu lagi disakiti oleh seseorang, tapi seseorang ini merasa hidupnya hampa tanpa kamu gitu loh. Hampa tanpa kamu, dia galau tanpa kamu ya. Dia seolah-olah masih ada perasaan yang utuh untuk kamu di sini. Sebenarnya ya, dia berharap ada kesempatan. Kesempatan kedua untuk bersama dengan kamu, ya. Jadi seseorang ini ya dikatakan orang masa lalu, mantan, ya. Sama halnya dengan ini, lebih ke mantan di sini. Nah, dan lanjut ya, di sini juga ada di Impress. Di Impress ini adalah seseorang yang mungkin kalau dikatakan dia perempuan itu, single parents ya, atau dia janda, maaf. Kalau dia laki-laki mungkin dia seorang duda ya di sini, dan dia punya punya rasa kasih sayang yang cukup luar biasa di sini. Dan dia memberikan rasa nyaman kepada kamu, atau mungkin itu adalah keinginannya dia untuk memberikan rasa nyaman kepada kamu, ya. Dan dia menginginkan untuk bisa bersama dengan kamu, bersatu dengan kamu ya, tidak hanya sesaat tapi untuk selamanya. Karena mungkin dia sudah capek juga sendiri, dia sudah capek juga, kesepian gitu ya. Saatnya mungkin dia akan menemukan kamu. So sweet ya. Oke. Jadi di sini ada Queen of Cup. Queen of Cup ini adalah gambaran seseorang yang benar-benar punya perasaan yang cukup besar kepada kamu ya. Tapi awalnya sih dia ini adalah orang yang kesepian. Dia sukses. Bisa dikatakan mungkin kalau dia perempuan itu mandiri banget ya. Kalau dia laki-laki ya memang umurnya sudah kayak mapan ya, tapi dia merasa, "Ah, belum waktunya." Mungkin dia belum memikirkan ke sana, atau dia hanya ingin bersenang-senang dulu. Ya itu mungkin dia. Tapi mungkin setelah ketemu kamu, dia kayak mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan hatinya siap Kak untuk kamu gitu. Ya, ini yang aku rasakan. Ini juga ada Ten of Cup. Kalau ini sih jika kamu sudah menikah ya. Kamu sudah menikah, kamu punya anak ya. Terus pasangan kamu ini pergi mencari nafkah, entah itu kemana ya.
Terus memang pasangan kamu itu suka mantau kamu atau kamu yang suka mantau dia, mengintai dia, bener nggak dia kerja gitu ya, seolah-olah kayak ada keraguan gitu ya. Ya intinya percaya aja sama sama pasangan kita. Semoga aja mungkin doakan aja dia baik-baik saja. Doakan saja kamu dengan dia itu berjodoh selamanya, menua bersama ya. Karena apapun yang terjadi, kalau kita jodoh itu tetap akan bersatu kembali. Beda halnya kalau kita memang sudah tidak berjodoh. Apapun bisa akan memisahkan antara kita berdua gitu loh. Ya, itu. Oke. Sagi. Inilah dia, Ten of Cups. Seseorang yang benar-benar nantinya mungkin dia suka stalking, kemana sih dia? Kok telepon aku nggak diangkat gitu ya, ada seperti itu. Kita akan coba lihat di sini dengan percintaannya kamu, Sagittarius. Kita akan coba lihat percintaannya kamu di sini seperti apa untuk Sagittarius. Bagaimana selanjutnya endingnya? Oke. Wow, nah itu makanya nanti kamu akan ketemu dengan jodoh, calling in your soulmate. Kamu seolah-olah berdoa, mengafirmasikan seseorang atau memanifestkan seseorang di sini. Ini ada you deserve love ya. Kamu akan merasakan menemukan sebuah cinta yang mengarah ke kamu. Ya. Ini tentang cinta kamu. Mungkin seseorang yang suka stalking kamu atau seseorang yang benar-benar memantau kamu selama ini, dia mungkin mulai mendekat ke kamu. Dia mulai berani, ya, mulai berani. Dan di sini aku juga melihat dia itu mendapatkan sebuah pengetahuan ya bahwasanya seseorang ini ya intinya dia stalking juga. Nah, dengan sudah tahu mengenal kamu ya, dia akan melakukan sesuatu ya sehingga nantinya itu akan mengalir begitu saja ya. Dia berharap hubungan ini akan mengalir begitu saja, tidak dibuat-buat begitu. Jadi harapannya itu dia benar-benar ini ada hubungan yang lebih intens. Oke. Ini ada calling in your soulmate. Di sini ada your prayer, affirmation. Jadi ada seseorang yang memang sudah mengafirmasikan kamu, memvisualisasikan kamu ya, atau dia berdoa di sini. Berdoa meminta seseorang yang benar-benar akan menjadi jodoh kamu ya. Atau mungkin kamu di sini yang berdoa dan doa kamu itu ya semoga aja bisa terwujud gitu. Arti kata ya namanya kita berusaha udah. Doa juga jangan lupa karena kalau usaha tanpa doa juga sia-sia kan. Ibarat kata kita ya dikatakan sombong gitu loh. Ya karena kita ini kan hidupnya ya diatur oleh Tuhan semesta alam. Ya. Jadi apa-apa pun kita harus minta kepada Tuhan ya. Jadi jangan sombong, jangan angkuh kita bisa melakukan ini, melakukan itu enggak. Karena Tuhanlah yang akan membolak-balikkan hati manusia. Oke? Oke, Sagittarius. Nah, lanjut di sini ada trust. Kamu punya berkeyakinan bahwasanya kamu itu akan menemukan sebuah jalan untuk bertemu dengan seseorang soulmate kamu itu. Ya, calling in your soulmate. Seolah ini doanya kamu ataupun doanya dia ya. Dan di situ doa itu yakin bahwasanya akan terkabul. Ya, apalagi mungkin dengan terhadap seseorang yang mungkin sudah kamu stalking atau dia yang stalking kamu begitu atau kamu yang stalking dia ya. Di mana oh aku kayaknya cocok deh sama dia. Kayaknya kita bersama nih, kayaknya kita berjodoh nih atau mirror nih. Banyak hal yang mungkin disama-samakan ya. Oke. Di mana kamu memang benar-benar yakin kalau kamu akan ketemu dengan jodoh kamu. Sini ada love yourself yes ya, di mana kamu akan benar-benar respect gitu ya dengan apa yang kamu rasakan. Seseorang mungkin mengekspresikan cintanya, seseorang kamu menunjukkan bahwasanya dia cinta kamu ya, maka ya dia akan benar-benar memperjuangkan kamu di sini. Karena seseorang yang mencintai kita, apalagi di sini kamu selalu buat perubahan ya. Nah, disitulah nantinya ya kamu akan merasa begitu sangat dihargai. Oke? Sagi. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Sagi, apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan ya Sagi. Sampai ketemu lagi Sagi. Dadah.